Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lenaira dengan NIM akhiran 015. Saya akan melanjutkan untuk laporan praktikum anatomi 2 yang akan membahas mengenai ekstremitas inferior. Laporan untuk kasus itu ada seorang pria 23 tahun mengejar lutut saat bermain futsal, ia merasakan bunyi gerak dan lututnya terasa tidak stabil sih. Saat kejadian itu lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Nah, untuk kasus ini ada beberapa bagian penting yang berhubungan. Itu ada satu penyusun artikulasiogenunya, ligamentum yang memperkuat artikulasiogenunya, dan juga saya akan menjelaskan juga mengenai anatomi os femur. Oke, lanjut saja. Saya akan menjelaskan langsung mengenai artikulasiogenu. Jadi di artikulasiogenu itu ada 3 artikulasi penting ya. Nah, artikulasi ini juga merupakan artikulasi limus. Oke. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai artikulasi pertama, bagian dari artikulasi genu, itu ada artikulasi femoropatellaris ini. Nah, artikulasi femoropatellaris ini itu menghubungkan antara dua os ya di fasies patellarisnya os femur, ya ini os femur, dan juga di fasies articularisnya patella ini ada di belakangnya ya, lihat ya. Setelah itu nanti di situ ada menisko. Ya, nanti di sini ada menisko. Nah, menisko ini yang akan berhubungan dengan dan juga membangun kedua artikulasi sisanya. Nah, jadi namanya adalah artikulasio menisko femur atau femoralis, dan ada artikulasio menisko tibialis, yaitu yang merupakan hubungan dengan tibia. Nah, jadi yang pertama yang berhubungan dengan os femur, dia ini akan berhubungan dengan kondilusnya, yaitu di kondilus femur, dengan menisko lateralis et medialis. Nah, untuk artikel satunya lagi yang meniskotibialis, dia akan berhubungan dengan kondilus juga, kondilus tibiae di sini. Nah, yang akan berhubungan dengan meniskonya. Nah, meniskonya itu juga ada 2 bagian ya, menisko yang tadi sudah saya sebutkan, lateralis et medialis. Medial. Oke, lanjut saja untuk ke bagian yang memperkuat ligamentum. Sebenarnya ada banyak ligamentum yang memperkuat artikulasiogenum, tapi yang penting saja yang akan saya bahas itu adalah ligamentum patella, ada ligamentum collaterale tibiale et fibulare, ada ligamentum cruciatum anterius posterius, dan juga ada ligamentum transversum genu. Nah, oke. Jadi pertama di sini dilihat juga nih juga tadi ya sama untuk kaki kanan ini dextra, bahwa ini adalah dilihat di bagian ventralnya. Bedanya kiri sama kanan nih, yang kiri ini masih ada kapsulanya, yang sebelah kanan tuh sudah di sudah di kapsulotomi, diambil kapsulnya. Jadi bisa dilihat nih ada ligamentum, sini ligamentum patellanya. Nah, di sini akan ada ligamentum collaterale tibiale, yaitu yang melekat di os tibianya ya ini. Terus habis itu ada ligamentum collaterale fibulare yang akan melekat dengan os fibulanya. Nah, ini kalau dibuka akan lebih terlihat lagi collaterale fibulare-nya. Oke. Saja untuk yang selanjutnya ini ada yang cruciatum. Nah, nanti jadi sebenarnya tuh ada ligamentum. Nah, ini dari dorsal ya, dari belakang. Nah, jadi kalau di belakang tuh ada ligamentum, di luarnya tuh ada ligamentum popliteum obliquum sama popliteum arcuatum. Nah, tapi kalau ini dibuka atau dicopot lah kasarnya ya, itu akan terlihat ada cruciatum, ligamentum cruciatum yang posteriusnya yang lebih terlihat di sini nih, posteriusnya. Nah, nanti di sininya nih ada ligamentum cruciatum anterius, tapi itu akan lebih terlihat lagi kalau dibuka lagi dan lihat dari ventralnya nih, kalau udah dibuka semuanya. Nah, ini nanti baru kelihatan ada ligamentum anterius yang lebih jelas di depan, dan ini ada ligamentum cruciatum yang posteriusnya yang ada di belakangnya. Nah, ini juga tadi saya juga menjelaskan ada meniskusnya, ada meniskonya, di meniskusnya di sini. Oke, lanjut saja saya akan menjelaskan mengenai os
timur. Jadi os femur itu dibagi jadi 3 bagian ya teman-teman. Ada epifisis proximalisnya, ada diafisis, dan ada epifisis lagi yang di distalis atau distal. Oke, nah jadi ada beberapa bangunan penting di sini. Tapi sebelumnya ini adalah os femur yang dextra. Bagaimana saya bisa tahu? Itu ditentukan dari ventral dorsalnya dulu, ventralnya lebih halus yang sebelah sini, dan ini dorsalnya nih yang lebih kasar. Nah, terus juga bisa dilihat dari caputnya, di mana caputnya akan menghadap ke medial dari tubuh ya, sehingga ya ini jelas-jelas adalah os femur yang dextra. Nah, oke. Nah, tadi sudah saya sebutkan sedikit mengenai bagiannya itu di nomor 3 itu ada caput ya. Nah, ini caput ini namanya caput femoris ya, atau caputnya milik femoris. Dimana nanti di sini ada ada fovea, ada fovea, namanya fovea capitis femoris. Nah, habis itu ntar di sini ada kayak leher, namanya column femoris, ya leher. Nah, setelah itu ada bagian penting lainnya itu namanya trochanter di 6 dan 8. Nah, di trochanter ini yang di atas yang lebih besar namanya trochanter mayor, yang di bawah yang lebih kecil namanya trochanter minor. Ini akan terlihat lagi lebih jelas di trochanter minor sebelah sini. Oke, lanjut. Dan di nomor 7 ini ada kayak cekungan. Nah, nama cekungan adalah fossa. Di mana fossa ini kan dekat dengan trochanter mayor ya, jadi namanya adalah fossa trochanterica. Nah, terus di antara trochanter di sebelah sini tuh ada linea kan, ada kayak garis gitu. Nah, garis ini itu namanya karena dia di antara, berarti ya linea intertrochanterica. Gampang sekali ya guys ini. Nah, so di nomor di 10A ada tuberculum. Tuberculum quadratus ya, karena dia bentuknya seperti apa itu, kayak segi 4 ya, quadratus gitu kan. Quadratum, maaf, quadratum. Nah, karena dia juga merupakan tuberculum, bagian kecil dari lehernya ya. Ini makanya namanya tuberculum quadratum. Oke, lanjut. Bangunan penting yang lainnya tadi 7 sudah, 6 sudah. Nih di nomor 9. 9 ini ada tuberositas, teman-teman. Nah, tuberositas ini yang kayak bagian kasar gitu ya, ini di sini. Tuberositas ini dinamakan sebagai tuberositas gutae atau gutailis. Salah namanya apa. Nah, habis itu di sini itu di nomor 6 dan di nomor 17 maksudnya. Nomor 16 ini ada kayak garis ya, namanya makanya linea. Nah, ada linea pectinea. Dan yang 17 ini ada oh, maaf teman-teman, saya kebalik. 17 tuberositas. Nomor 6 ini trochanter ya. Oh iya, ini katanya lebih penelitian. Nah, ini maaf ya, nomor 9 itu tadi bukan tuberositas, itu tuberositas yang di bawah. Nah, sebelah sini. Nah, ini baru tadi tuberositas gutealis. Nah, yang ini namanya tadi trochanter juga, trochanter tertius. Ya, trochanter tertius. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan bagian diafisisnya. Sebenarnya tidak ada yang ketinggal. Oke, di sini adalah bagian diafisisnya. Nah, ini yang paling sedikit lah bangunannya dibandingin epifisis ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kalau ini juga penting. Nah, ini ada paling besarnya itu adalah korpus atau badan dari femur, os femur itu sendiri, itu corpus femoris. Di mana corpus femoris itu kalau tadi sudah saya jelaskan di ventral itu lebih halus dan di dorsal itu kasar. Nah, jadi kenapa ini bisa kasar? Karena ternyata ada linea di situ. Nah, ini namanya linea aspera. Nah, itu dia nih. Sini nomor 13 nih ada linea nih, garis ke bawah linea aspera. Nanti di bawahnya itu dia akan lanjut membagi jadi 2 linea lagi. Nanti di sini ada linea lagi nih di bawah sini, akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, linea. Nah, ini dia. Linea di nomor 20A dan 20B ya, apa bisa dilihat atau kalau tahu bisa dilihat atau tidak, tapi ada 20B di sini. Nanti ada linea lagi yang dibagi jadi 2. Nah, jadi oke, sebelum saya masuk ke sini mungkin saya akan lebih menjelaskan lagi untuk
bagaimana bisa membedakan antara ini ventral dan itu dorsalnya atau ini anterior dan ini posteriornya? Itu juga bisa dari ada suatu cekungan ini di sini nomor 18 ya. Nah, nomor 18 ini ya tadi cekungan itu namanya apa? Fossa. Dan karena dia ada di antara bangunan ini, nah bangunan ini yang di 21 dan di 24 ini adalah kondilus ya. Dan karena ini posterior ya, nah berarti yang nomor 21 itu adalah kondilus yang di bagian medianya. Nah, berarti kondilus medialis dan yang nomor 24 adalah kondilus lateralis. Dan karena si fosanya ini ya, atau cekungan ini yang berada di antara dari kondilus, maka namanya adalah fossa intercondylaris. Nah, terus di atasnya itu ada linea, dan karena dia juga sama ya, linea itu garis ya, ada di antara dari kondilus, jadi berarti namanya linea intercondylaris. Sangat gampang teman-teman. Setelah itu, nah selain kondilus ya, di tepi dari kondilus ini ada namanya epikondilus nomor 22 dan di 25. Nah, nama epikondilus pun namanya juga sama. Tadi kan 21 itu epikondilus medialis ya. Berarti ini adalah epikondilus nomor 22 adalah epikondilus medialis. Gitu. So, yang nomor 25 juga sama karena dia lateral ya. Jadi namanya epikondilus lateralis. Oke. Lanjut. Nah, berarti sekarang kita tahu ya, ini ada kondilus di sini. Berarti untuk yang nomor 20A dan 20B yang di atas ini, berarti lineanya tuh dinamakan berdasarkan bangunannya ada di mana gitu kan. Nah, jadi kan tadi linea ini ada di atasnya kondilus. Berarti namanya linea suprakondylaris. Dan tinggal dibedakan dari lateralisnya dan medialisnya. Nah, karena tadi 20 di bagian sini ini adalah medialisnya, di sini medialis ya. Nah, berarti 20 adalah linea suprakondylaris medialis. Dan yang 20B linea suprakondylaris lateralis. Benar sekali teman-teman. Oke, lanjut bangunan selanjutnya yang penting itu di nomor 20. Nah, nomor 20 ini apa? Kenapa nih penting? Ini jadi ada suatu kayak bagian yang namanya suatu bagian ini adalah seperti wajah ya, namanya fasies. Nah, namanya adalah fasies poplitea. Ini penting juga nanti. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi dorsal selesai. Sekarang lanjut ke bagian ventral atau anterior view-nya. Nah, tadi sudah dijelaskan yang nomor 24, 25 mengenai kondilusnya. 25 ini juga udah dijelaskan. Nah, 22 juga dijelaskan. Berarti sekarang ada bagian nomor 26. Nah, 26 ini bagian apa sih? Nah, ini juga suatu wajah atau fasies ya. Nah, tadi kan ini ingat ada artikulasi genus yang terdiri dari banyak lah, ada 3 artikulasio. Salah satunya ada artikulasi femoropatellaris. Nah, femoropatellaris tadi menghubungkan antara os patella dan os femur. Nah, ini bagian 26 ini yang bakal berartikulasi dengan patellanya. Makanya ini namanya adalah fasies patellaris dari os femur. Begitu. Oke. Mungkin itu saja untuk yang ini. Cukup ya, udah lengkap sekali. Oh, udah selesai. Nah, itu adalah slide terakhir. Ini adalah slide terakhir maksudnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.